Sahabat sekalian, itu tadi versi untuk penempatan atau pengobatan menggunakan energi prana atau tenaga dalam. Sekarang yang bisa kita lakukan untuk pengobatan atau praktek ketika baksos, kita gabung dengan metode krek atau pijet kretek yang seperti yang kita lihat di TikTok itu banyak persamaan. Seperti contoh yang saya katakan tadi, yang dalam matur bahwa sentral pengendali raut muka depan wajah kita ada di lekian pada leher. Maka penggunaan metode yang kita gunakan juga hampir sama ketika menggunakan pijat kretek atau terapi pijat, yakni bagaimana kita merenggangkan, memberikan kelenturan pada tulang-tulang sendi yang ada di kawasan leher. Kita tarik kepalanya, kita renggangkan sendi lehernya sehingga saraf-saraf yang ada di sekitar leher tadi bisa kendor atau bisa longgar sehingga ada kenyamanan. Contoh, sahabat, mohon diperhatikan, ini untuk merenggangkan sendi atau memberikan relaksasi pada sendi-sendi yang ada di tulang leher. Angkat kepala, Mas. Sederhana saja, gunakan kain yang empuk dan halus sehingga tidak menyakitkan leher pasien. Kita gunakan cara seperti ini, nuwun sewu, ini tidak sama seperti yang di TV, yang ada di TikTok. Yang di TikTok itu dibelut kayak gini. Dan kita bikin langsung saja. Seperti ini contoh atau metodenya untuk merenggangkan tulang sendi atau memberikan relaksasi pada tulang leher. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan, ini lurus, jangan dongak ke atas, ini lurus. Kemudian penarikannya dengan tenang dan sedikit hentakan, tidak boleh kasar. Dan yang penting lagi adalah kondisi pasien sangat rileks. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3, 2, 1. Cukup. Seperti ini sampai terdengar bunyi kretek, itu berarti sudah longgar. Selanjutnya, sahabat sekalian, untuk penyembuhan gigi, ini cara kedua. Selain menggunakan energi tenaga dalam, kita energi manual atau pemijatan. Bila mana langkah pertama untuk merenggangkan atau relaksasi pada tulang leher sudah kita lakukan, maka kita tanya sama pasien bila mana sakit gigi pada raut muka yang kiri, pada gigi sebelah kiri, maka tangan pasien yang kiri, mohon diperhatikan, di sela-sela inilah, sela-sela seperti ini, kita urut ke atas. Tapi sebelumnya yang perlu diperhatikan juga, otot ini kita kendorkan. Kemudian pakai sedikit minyak atau hand body agar tidak lecet. Contoh, Mas. Walik, quick sama dengan kita. Wah, keras gitu. Nah, perhatikan, 1, 2, 3, ganti. 1, 2, 3, lanjut. 1, 2, 3, lanjut lagi. 1, 2, 3. Sahabat sekalian, bila kelima celah-celah pada jari ini sudah kita tekan, kita urut satu persatu sejauh sekira 10 sentinan, jarak 10 sentinan, 3 kali urutan. Kita urut sampai 3 kali. Kita tanya pasien yang paling mana yang sakit, atau kita lihat mimik pasien, raut muka pasien. Bila mana yang sakit
celah ketiga dari jempol, misal seperti ini, ya berarti ini saraf. Ini yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, perhatikan, ini kita lakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali, 2 kali, sampai kondisi pasien kita lihat sampai tidak menahan rasa sakit lagi. Itu artinya saraf pada gigi yang bermasalah sudah kendor atau sudah sembuh. Cukup. Ini pertama. Seterusnya, bila mana ada gejala sakit kepala atau gliyeng atau pusing, maka yang penting kita lakukan adalah seperti ini gerakannya. Contoh, kalau keempat jari kita menekan dari leher ke atas, tapi pada kondisi berbaring. Perhatikan 4 jari garuk ke atas, Mas. Ibu jari di atas telinga untuk ngunci. Kanan kiri sama. Contoh, baring, ujung meternya. Nah, diangkat kepalanya sedikit. Nah, contoh, kalem-kalem aja. 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Kemudian ditambah seperti gerakan ini. Perhatikan, tadi jempol yang ngunci, yang aktif 4 jari, sekarang yang fungsi 2 jari, 2 ibu jari, yang 4 gantian ngunci. Misal, ayo. Terus, ya, terus.